وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah. Di setiap rakaat salat yang kita laksanakan, apakah salat wajib atau salat sunnat, salah satu dari rukun salat yang kita lakukan tersebut, kita membaca apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Inilah yang mendasari sehingga kita di setiap rakaat salat, apakah salat wajib atau salat sunnat, kita membaca surat Al-Fatihah ini. Di dalam bacaan rukun salat ini, Bapak dan Ibu, ada satu permintaan yang selalu kita ulang-ulangi, yaitu ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, di mana kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, satu jalan yang akan kita ikuti di dalam menapaki kehidupan kita ini. Tidak pernah kita berhenti dan tidak pernah kita bosan, berulang-ulang, bahkan tidak kurang dari 17 kali dalam sehari kita meminta kepada Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang semoga ini adalah waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah, ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Maka mudah-mudahan di waktu yang berkah yang didoakan oleh Nabi SAW ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lakukan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita. Maka pada kesempatan ini, mari Bapak dan Ibu kita melihat lebih dalam satu permohonan dan doa yang kita senantiasa munajatkan kepada Allah. Bahkan tadi kita juga katakan, tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti kita memohon, meminta kepada Allah, yaitu agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan, sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah jalan yang pernah ditempuh. Sehingga kita yang hidup di zaman belakangan adalah orang-orang yang tinggal mengenali mana jalan tersebut, lalu kemudian
kita berkewajiban menitinya, mengikutinya. Maka untuk mengenali jalan yang lurus itu, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menguraikan kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat salat kita agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah lanjutkan di dalam firman-Nya yang kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita sesungguhnya adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang an'amta alaihim. Jalan yang pernah ditempuh dan dilalui oleh orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka anugerah. Dan orang yang Allah telah berikan kepada mereka anugerah ini pernah melalui jalan tersebut. Yang perlu kita kenali, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa mereka orang-orang yang an'amta alaihim, orang-orang yang telah Allah berikan anugerah ini. Sehingga ketika kita mengenali mereka, tinggal kita meletakkan langkah kita di langkah mereka. Bapak dan Ibu, di dalam metode menafsirkan Al-Quran, para ulama ahli tafsir memiliki satu kaidah, yaitu tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Seperti dalam ayat yang ada di hadapan kita ini, yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan anugerah kepada mereka. An'amta alaihim. Ayat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditafsirkan dengan ayat yang ada di dalam surat An-Nisa. Ketika di dalam surat An-Nisa Allah Jalla Jalaluh menjelaskan siapa orang-orang yang Allah telah berikan anugerah kepada mereka ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah diuraikan oleh para ulama ahli tafsir, dan diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang Allah berikan kepada mereka anugerah itu. Siapa mereka? Minal ladzina an'amallahu alaihim, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina. Diuraikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Orang-orang yang Allah berikan anugerah nikmat kepada mereka ini siapa? Yaitu adalah minan nabiyyina, dari kalangan para nabi. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menguraikan orang yang Allah maksudkan sebagai orang yang Allah beri anugerah. Siapa mereka? Pertama kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina, yaitu dari kalangan para nabi. Para nabi yang kalau kita kerucutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, maka sayyidul anbiya, penghulu dari para nabi itu, menjadi orang terdepan di dalam barisan para nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Maka artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus,
Siratal ladzina an'amallahu alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat anugerah kepada mereka. Siapa mereka? Pada umat ini dan pada seluruh umat manusia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barisan terdepan di kalangan minan nabiyyin, barisan terdepan di kalangan para nabi. Lalu kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina was-siddiqina. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain dari para nabi, jalan yang lurus itu pernah ditempuh oleh as-siddiqina, oleh orang-orang yang siddiq. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa. Nah, kembali Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mengerucutkan begitu banyak di antara manusia-manusia yang mereka ini adalah orang yang siddiq, orang yang jujur. Dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau berdasarkan lisan Nabi. Nabi menamakan di kalangan umat ini seorang sahabatnya, Nabi beri nama dengan As-Siddiq. Dan itulah ikhwatal iman, sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun bukan beliau satu-satunya, begitu banyak umat manusia dari para pengikut Nabi sebelumnya dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang termasuk dalam Tamun panutan ikhwatal iman, pada lembaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang penggelaran nama beliau dengan As-Siddiq keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya ikhwatal iman, setidaknya pada umat ini cerminan dari orang yang pernah meniti jalan yang lurus itu dari kalangan para sahabat generasi termulia yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, siapa lagi orang-orang yang Allah berikan anugerah karunia tersebut adalah asyuhada, yaitu para syuhada. Orang-orang yang gugur di dalam memperjuangkan dan membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka inilah para syuhada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di dalam berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, yang kita memohon berharap mereka ini termasuk dalam barisan para syuhada. Tetapi dalam suatu hari Bapak dan Ibu, diceritakan di sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 3 orang sahabatnya satu hari menaiki gunung Uhud. Gunung yang besar yang ada di kota Madinah. Gunung yang di seputarnya pernah terjadi sebuah peperangan yang terukir dalam perjalanan sejarah Nabi, yang disebut dengan perang Uhud. Satu hari Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud tersebut. Maka diceritakan di dalam hadis itu Bapak dan Ibu, fartajjal Uhud. Maka tiba-tiba Uhud itu goncang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini diceritakan dalam sebuah hadis, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, uthbut ya Uhud,
fa innama 'alaiki illan nabi was-siddiq wasyuhada wasyahidain, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Diamlah wahai Uhud, karena sekarang berada di atasmu tidak lain kecuali hanyalah seorang nabi, satu orang siddiq, dan dua orang yang kata Nabi, kembali lisan Nabi berucap, kata Nabi SAW, wasyahidain, dan dua orang yang bakal syahid. Ketika itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sedang bersama Abu Bakar, Nabi sedang bersama Umar, dan Nabi sedang bersama Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika Nabi mengatakan yang ada di atasnya adalah Nabi was-siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, lalu kemudian kata Nabi SAW wasyahidain, dan dua orang yang bakal syahid, ketika itu ada Umar dan ada Utsman. Seperti yang Allah katakan Bapak dan Ibu, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Dan apa yang Nabi ucapkan ketika Umar dan Utsman bersama beliau, bahwasanya orang berdua ini akan dan bakal syahid. Makanya akhir dari kehidupan Umar ibn Khattab, kita ketahui Bapak dan Ibu, semasa beliau menjadi khalifah, Umar ibn Khattab dibunuh oleh seorang majusi. Begitu juga di akhir hayat Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan menjadi khalifah, beliau dikepung oleh para pemberontak, dan ketika mereka berhasil mendobrak rumah Utsman ibn Affan, maka senjata mereka membunuh Utsman ibn Affan, seperti yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya keduanya ini akan syahid. Syahidnya Umar dan Utsman, kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan lisan, ucapan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala katakan la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Dan ini terbukti. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pokok bahasan kita. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa lagi orang-orang yang Allah berikan anugerah, yaitu diantaranya adalah asyuhada. Dan lihat dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada generasi terbaik, generasi termulia, yaitu generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa wasyuhada. Artinya di situ ada pada barisan umat ini, di situ ada Umar dan di situ ada Utsman. Sesuai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menghimbau kepada kita umat beliau, apa kata Nabi? "Faman ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira," kata Nabi. Ingat, kata Nabi, nanti di akhir zaman, barang siapa yang hidup di akhir zaman, fasayara fihi ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan begitu banyak persimpangan, begitu banyak hal-hal yang membuat dia bimbang. Maka dalam kondisi kebimbangan ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita langkahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari kebimbangan, dari persimpangan yang banyak yang terbentang di hadapan kita, sehingga kita bingung mana jalan yang akan kita tempuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Kata Nabi SAW agar kita tidak bimbang, agar kita tidak ragu di dalam memilih jalan.
Maka Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati, ikutilah jalanku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan ikutilah jalan para khulafa'ir rasyidin setelahku, kata Nabi. Makanya di situ ikhwatal iman, kita coba untuk memahami ayat tersebut dengan mengerucutkan umat Nabi SAW, sehingga jelas bagi kita siapa yang akan kita ikuti, siapa yang ingin kita kenali jejak langkah mereka, sehingga kita letakkan langkah kita di jejak langkah mereka ini. Makanya di situ Nabi SAW mengatakan dan mengajak kita untuk kita mengikuti jalan Nabi dan jalan para khulafa'ir rasyidin. Dan ternyata para khulafa'ir rasyidin ini ada di dalam barisan apa yang Allah jelaskan. Minalladzina an'ama Allahu alaihim, yaitu barisan orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Tinggal satu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari seorang khalifah ur-rasyidin yang menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, selain daripada nabi, selain daripada siddiqin, selain daripada syuhada, maka ada orang yang juga pernah meniti jalan yang lurus itu, was-salihin, yaitu orang yang saleh. Dari apa yang diajarkan oleh Nabi agar kita mengikuti jalan Nabi dan jalan khulafa'ir rasyidin, telah kita sebutkan ketiga sahabat Nabi sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan tinggal satu Ali bin Abi Talib, wa baqiyatus sahabati ajma'in, yaitu Ali bin Abi Talib dan sahabat yang lainnya, yang mereka ini jelas teruji kesolehannya. Maka artinya Bapak dan Ibu bisa kita terjemahkan dengan kita memahami dan mengatakan sesungguhnya jalan yang lurus yang kita minta agar Allah tunjukkan kepada kita adalah jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya. Bapak dan Ibu, kalau ternyata Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah katakan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jika seandainya Rasulullah dan para sahabat ternyata merekalah orang-orang yang pernah meniti jalan yang lurus, yang Allah katakan kepada bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah berikan anugerah kepada mereka, maka pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anugerah apa yang telah Allah berikan kepada mereka? Apakah Allah telah memberikan kepada mereka secara keseluruhan kelapangan rezeki, jabatan yang tinggi, kesenangan hidup, dan hal-hal yang kita pandang itu adalah bagian dari nikmat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca dan kita lihat di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah, perjalanan kehidupan para sahabat penuh dengan ujian dan cobaan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengikat perutnya menahan lapar. Kita lihat dan baca dari sejarah kehidupan para sahabat, bagaimana perjuangan hidup mereka penuh dengan darah dan air mata. Tapi Allah tetap mengatakan mereka ini adalah orang yang Allah beri kepada mereka. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita bertanya, anugerah apa yang telah Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat ini? Jawabannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dijelaskan di dalam sebuah ungkapan di mana dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah Subhanahu wa taala, bila Allah inginkan kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid din,
Allah jadikan dia faham dengan agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia dengan agamanya. Dan ini yang dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam muqaddimah kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ketika beliau menguraikan dan menukilkan tafsiran Imam Ibnu Katsir terkait surat Al-Fatihah ini, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan apa yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu dikatakan sebagai orang yang Allah berikan anugerah kepada mereka, Allah yang inginkan kebaikan untuk mereka. Maka jawabannya Bapak dan Ibu, li'annahum jama'u bainal ilmi wal amal. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kenapa demikian? Karena kalau kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Fatihah, yang kita ingin agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kita pun mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Kita tidak mau jalan orang-orang yang Allah murkai. Kembali Bapak dan Ibu silahkan lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Siapa orang-orang yang Allah murkai ini? Imam Ibnu Katsir mengatakan humul Yahud. Yang Allah maksudkan pada ayat ini adalah kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi? Li'annahum lam ya'malu ma'alimu. Karena orang-orang Yahudi, kendati pun mereka berilmu, kendati pun mereka tahu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Makanya kemudian Allah murka kepada mereka. Lalu kita pun mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagaimana kita tidak mau mengikuti jalan orang yang Allah murkai, dan kita pun tidak mau mengikuti jalan orang yang sesat, kata Allah. Kembali Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan siapa orang-orang yang dikatakan ad-dallin. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di antaranya humun nasara, yaitu kaum Nasara. Apa yang membuat mereka dicap dikatakan oleh Allah ad-dallin? Li'annahum alimu ma lam ya'lamu. Kenapa mereka dikatakan dhalin oleh Allah? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Dua sisi yang kita minta kepada Allah agar Allah hambat dan halangi kita mengikuti jalan mereka. Pertama, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, orang yang sesat. Apa yang ada pada mereka? Yang pertama, mereka berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Yang kedua-duanya tergabung dalam orang yang ingin kita ikuti. Ketika mereka jama'u bainal ilmi wal amal. Dan itulah anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang membuat mereka mulia. Yaitu ketika mereka menggabungkan ilmu dan amal. Ketika hilang salah satu dari dua ini, maka akan menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Dan menjadikan sebagian orang-orang yang dikatakan ad-dhalin, sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Karena kedua ini harus digabungkan. Kemuliaan yang Allah telah anugerahkan ini Bapak dan Ibu, yaitu ilmu dan amal. Inilah jalan kehidupan seorang mukmin. Yang semua kita tahu Bapak dan Ibu, kesempatan dalam menjalankan ilmu dan amal ini amat terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selangkah ke depan. Di hadapan mata kita, kita menyaksikan, kita menghitung, kita melihat saudara-saudara kita yang kemarin masih berdiri di samping kita dalam salat,
hari ini dia telah pergi. Orang-orang yang telah dahulu hidup bersama kita, berada di dalam lingkaran majelis ilmu, duduk berdampingan, duduk satu halaqah, sekarang hanya tinggal nama dia telah dipanggil oleh Sang Pencipta. Maka inilah ajal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang Allah katakan terkait orang-orang yang telah meninggal ini Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwasanya saudara-saudara kita, orang tua kita, siapapun itu yang telah pergi meninggalkan kita, yang telah dipanggil oleh Sang Pencipta, saat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka memohon meminta kepada Allah, Rabbirji'un. Mereka memohon meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka memohon meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan, beri mereka kesempatan untuk bisa kembali ke dunia. Apa yang memicu mereka, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minta kembali ke dunia? Apakah kerinduan ingin bersua dengan keluarga? Apakah kerinduan untuk melihat harta yang telah mereka kumpulkan yang hari ini mereka tinggalkan? Akankah kesempatan sesaat yang mereka minta kalau Allah perkenankan mereka kembali ke dunia? Apakah dia ingin melepaskan seleranya, menikmati hidangan makanan yang sangat dia sukai? Tidak Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, qala rabbirji'un. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Ini permintaan mereka. Untuk apa? Bapak dan Ibu, bukan untuk yang kita pikirkan tadi. Bukan untuk kembali melihat keluarga yang telah lama ditinggalkan. Bukan ingin melihat seperti apa harta yang telah mereka tinggalkan. Bukan lagi untuk mengambil satu suap dari makanan yang mereka sukai. Ingin memakai kembali pakaian kebanggaan mereka. Bukan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka berharap, memohon, meminta kepada Allah agar Allah perkenankan mereka kembali ke dunia. Walau sesaat. La'alli a'malu salihah. Yang mereka inginkan Bapak dan Ibu, kalau Allah berkenan mengembalikan orang-orang yang telah wafat ke dunia, walau sesaat, mereka ingin beramal saleh. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah dalam surat As-Sajdah, ya Allah kembalikan kami walau sesaat ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami ingin melaksanakan amal saleh ya Allah. Inna muqinun, karena saat ini setelah kematian ya Allah, kami yakin hari ini ya Allah. Apa yang selama ini kami lalaikan, apa yang selama ini kami abaikan, sekarang kami yakin ya Allah. Inna muqinun, maka perkenankan kami kembali ke dunia. Penyesalan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika di dalam umur dunianya mereka tidak mengejar kebaikan ini, yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal ini. Maka selagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Pada kesempatan ini, nasihat bagi diri saya pribadi dan juga kita semua Bapak dan Ibu, mari kita maksimalkan. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Dan terkait Bapak dan Ibu, kita sedang berada di penghujung Sya'ban. Yang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita lakukan persiapan diri kita. Persiapan bekal ilmu kita.
Sebelum kita berjumpa memasuki ajang di sana adalah syahrul amal. Ajang di mana di bulan itu adalah bulan yang penuh dengan amal. Mari Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita siapkan bekal ilmu kita. Kita terus beramal, berbuat sebelum datangnya penyesalan. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu kesempatan emas yang kita rasa ada di depan mata kita. Kebaikan bulan suci Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala perkenankan Bapak dan Ibu, berikan kepada kita kesempatan. Kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan yang akan datang ini akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Mari kita maksimalkan semangat terus kita di dalam menuntut ilmu, menambah ilmu dan beramal. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak termasuk pada orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang yang menyesal. Gunakan, manfaatkan, optimalkan selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi selangkah ke depan. Maka sebelum penyesalan datang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maksimalkan. Mari kita terus semangat. Karena bagaimanapun kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka inilah yang seharusnya senantiasa kita pompa. Dengan kita selalu memohon, meminta kepada Allah agar Allah jadikan dan tuntun kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang orang-orang menggabungkan ilmu dan amal ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjalankan dan selalu bersemangat dalam ilmu dan amal ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kebaikan tersebut. Sehingga ini menjadi bagian dari husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita sampaikan. Dan kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.